Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan sebuah cerita kutukan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Kalau boleh tahu, kenapa Nondia mendadak ingin mengubah pintu di lantai 2 ini? Apakah Nondia merasa tidak nyaman dengan pintu dan jendela yang sudah ada sebelumnya? Tanya Fikri. Dia berhenti membobok tembok sejenak dan menoleh ke arah Fikri. Wanita itu kemudian tersenyum, sehingga Fikri menyadari bahwa kini dia jauh lebih banyak tersenyum ketimbang saat masih kecil. Sebenarnya bukan tidak nyaman, Mas, hanya kurang sedikit nyaman, lebih tepatnya. Aku hanya ingin mengubah suasana rumah ini agar menjadi lebih segar. Pemandangan dari balkon ini ke arah luar sudah sangat bagus. Jadi, jika aku bisa menatapnya ketika bekerja, setelah memasang pintu kaca yang cukup lebar, aku jelas akan merasa jauh lebih nyaman daripada sebelumnya, jawab dia. Dia pun kembali melanjutkan pekerjaannya dan membiarkan Rifki tetap mengawasinya seperti tadi. Dia tahu kalau Fikri memang sedang mengawasinya. Fikri saat ini mungkin mencoba untuk membaca gerak-gerik dia. Karena takut kalau dia akan mencoba mencari tahu soal orang yang mengutuk rumah itu. Dia terus mengabaikan dan hanya akan bicara jika ditanya kalau diajak bicara lebih dulu. Keadaan itu jelas membuat Fikri semakin serba salah jika berlama-lama di sana. Nondia benar-benar sudah menghiasa mengerjakan seperti ini. Apakah Nondia benar-benar tidak butuh bantuan? Aku sudah terbiasa, Mas, dan aku tidak butuh bantuan. Kalau Mas Fikri ada kegiatan lain, silakan lakukan kegiatan yang harus Mas lakukan. Fikri jelas tidak punya alasan yang bisa membuatnya tetap mengawasi dia. Pria itu pun segera pergi dari lantai 2 dan meninggalkan dia sendirian. Setelah Fikri ada di dekatnya, dia pun segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa sesuatu. Benar saja dugaannya, Fikri tampaknya sudah menautkan ponselnya dengan ponsel milik dia, sehingga akan mudah menemukan lokasi keberadaan dia di rumah itu. Pria itu jelas ingin sekali memastikan di mana dia berada, agar bisa mencegahnya apabila akan mencari-cari sesuatu di dalam rumah itu. Dia sudah tahu ketika Fikri meminta izin untuk menyimpan nomor teleponnya. Namun ia jelas tidak ingin membuat Fikri curiga bahwa dirinya bisa menebak tujuan pria itu. Maka dari itulah ia menyetujui permintaan izin tersebut dan bahkan mengizinkan Deden untuk menyimpan nomor ponselnya juga. Sebisa mungkin dia tak ingin Fikri mencurigai gerak-geriknya. Dia kembali menyimpan ponselnya di dalam saku celana ketika sekelebat bayangan hitam melintas di belakang dengan sangat cepat. Sekelebat bayangan hitam itu sama persis seperti yang ia lihat ketika baru saja membuka gorden di kamarnya tadi pagi. Tatapan dia jelas langsung tertuju ke arah perginya bayangan hitam itu. Wajahnya seketika menjadi jauh lebih datar dan dingin, karena ada amarah yang begitu ingin ia luapkan. Dia, kamu baik-baik saja kan? Suara Deden yang terdengar dari halaman membuat dia segera melongok ke bawah. Pria itu tampaknya baru saja berlari-lari dari rumahnya, karena dia bisa melihat nafasnya yang naik turun tak beraturan. Mas Deden memperhatikan aku, berarti Mas juga lihat bayangan hitam yang tadi melintas di belakangku. Dia balik bertanya. Iya, aku memperhatikanmu sejak tadi dari balik jendela kamarku. Aku lihat bayangan hitam itu melintas tepat di belakang kamu. Makanya, aku segera berlari ke sini untuk memastikan tidak terjadi apa-apa sama kamu, jawab Deden.
Dia pun tersenyum, lalu beranjak dari pembatas balkon. "Naik ke sini, Mas," panggil dia. "Bilang saja sama Bule Laila atau Mas Fikri, kalau aku yang minta Mas untuk masuk." Deden pun mengangguk, lalu segera berjalan menuju depan pintu. Pria itu muncul di lantai 2, tak lama kemudian, tepat saat dia sudah selesai membobok tembok seperti yang diinginkan. Dia menyimpan peralatan lalu membuka sarung tangan yang sejak tadi ia pakai. Wanita itu memberi tanda pada Deden untuk mendekat ke balkon agar mereka bisa berdiri di pembatas sambil menatap arah halaman. Deden menurut saja. Dia meraih 2 paper op ukuran sedang, kemudian menuangkan kopi dan termos kecil yang sejak tadi terus dibawa oleh wanita itu. "Diminum, Mas, kopinya. Tidak terlalu manis kok. Jadi Mas Deden tidak perlu takut. Rasanya tidak sesuai yang Mas Deden suka," ujar dia. Deden pun segera meminum kopi itu dan mengakui dalam hati kalau rasanya enak. Tidak terlalu manis, persis seperti rasa kopi yang Deden suka selama ini. Mereka berdua sama-sama diam hanya memandangi halaman di bawah sana. Entah kenapa, Deden malah menjadi tidak berani buka suara lebih dulu ketika sudah berada di samping dia. Fikri naik ke lantai 2 secara diam-diam. Pria itu bersembunyi di tempat yang tidak akan membuat keberadaan terlihat oleh dia ataupun Deden. Ia merasa penasaran dengan apa yang akan dibicarakan oleh Deden kepada dia. Sebisa mungkin ia akan selalu berusaha menghalangi jika Deden ingin memberitahu soal dia, soal siapa yang telah mengutuk rumah keluarga Prawira. Meski Deden adalah sahabatnya sendiri, ia tetap akan berusaha menghalangi jika pria itu berusaha membuka dia untuk membuka rahasia lebih jauh yang sudah Zainal katakan siang tadi. Karena bagi Fikri keselamatan dia adalah utama yang harus dijaga. Bayangan hitam itu hanya akan lewat saja di dekatku. Dia tidak akan berani menyentuhku, meskipun diperintahkan untuk menyentuhku oleh orang yang mengirim ke sini, ujar dia. Deden memberanikan diri menatap ke arah dia yang terlihat tenang sambil meminum kopi. "Kamu kok bisa seyakin itu, Di? Maksudku, kamu kok tidak merasa resah sama sekali, meski tahu bahwa kamu sendiri sedang diincar? Apakah itu karena belum ada satu makhluk halus pun yang berhasil menyentuhmu sampai saat ini?" Deden membuat dugaan. "Bukan, Mas. Bukan karena aku sombong. Aku memiliki kemampuan lebih dari kemampuan yang Mas Deden punya. Bukan juga karena aku terlalu percaya diri, sehingga berani mengabaikan keselamatanku dan bersikap tidak peduli. Percayalah, Mas, aku selalu waspada setiap saat setelah tiba di rumah ini lagi. Aku hanya tidak memiliki rasa takut terhadap makhluk-makhluk itu, Mas. Aku hanya takut kepada Allah, sehingga selalu yakin bahwa Allah akan melindungiku dimanapun dan dalam keadaan apapun. Bisa dibilang saat ini aku sudah berada dalam keadaan paling pasrah setelah almarhumah ibuku meninggal dunia. Jadi, sebisa mungkin aku berserah diri kepada Allah sambil menghadapi apapun yang akan datang di hadapanku. Kalau memang pada akhirnya aku akan tetap mengalami sakit yang dialami oleh seluruh anggota keluargaku, maka aku tidak akan menganggap bahwa diriku menerima kutukan. Tapi aku akan menganggap hal itu adalah takdir dari Allah yang memang harus aku jalani menjelang akhir hayatku. Jelas dia dengan senyuman yang tidak pernah pudar dari wajahnya. Tepat tengah malam, dia baru benar-benar selesai mengubah suasana di lantai 2 itu dan menjadikan ruang kerja yang lebih terbuka. Pintu digeser dengan sepenuhnya terbuat dari kaca, membuat tempat tersebut akan menjadi lebih terang saat siang hari. Dia bahkan menambah gorden berwarna hijau mint yang cukup lebar, sehingga suasana terlihat jauh lebih sejuk.
Tidak ada dugaan apapun yang terjadi semalam setelah dia mengusir kuntilanak dan genderuwo kemarin siang. Setelah dia mengusir kuntilanak dan genderuwo kemarin siang, semua orang tidur dengan nyenyak dan bisa bangun saat subuh pada diiringi was-was. Hal itu terjadi untuk pertama kalinya setelah 12 tahun berlalu. Eman, Laila, dan Fikri pun merasa cukup lega karena tidur malam dia sama sekali tidak terganggu. Wanita itu keluar dari kamarnya setelah sholat dan langsung beranjak menuju kedua lantai sambil membawa perlengkapan kerjanya. Nondia benar-benar menjadikan lantai 2 sebagai ruang kerja, Pak. Bapak sudah lihat hasil kerja pada tembok yang Nondia ubah sejak kemarin sore? Tanya Laila seraya mencuci piring di dapur. Iya, Bu. Lantai atas akan menjadi ruang non kerja dia mulai sekarang. Bapak juga sudah lihat hasil kerja Nondia pada tembok di lantai 2. Hasilnya bagus dan rapi. Bapak pikir akan ada kesulitan yang Nondia alami ketika memasang kaca yang kemarin Bapak pesan untuk dia. Tapi ternyata Nondia benar-benar bisa memasangnya sendiri dan membuatnya menjadi pintu geser yang begitu mudah dibuka jika ingin bersantai di balkon, jawab Eman. Fikri masuk dapur setelah menyelesaikan tugasnya menyapu seluruh rumah di lantai bawah. Eman dan Laila menatapnya yang baru saja bersiap untuk mengambil alat pel. Sudah dibersihkan kamar Nondia, Nak? Tanya Laila. Nondia melarang ibu. Dia sudah membersihkan kamarnya sendiri dan bahkan sudah mengepel lantainya. Dia bilang ada alat pel lipat di kamarnya yang sengaja dibawa ke sini, jawab Fikri. Sudah benar itu, kamu jangan sembarangan masuk ke kamar Nondia, karena Nondia bukan lagi anak kecil seperti dulu. Dia sudah dewasa, dan kamu pun begitu. Tidak sopan jika kamu sampai masuk ke dalam kamarnya. Kamu boleh masuk, kecuali ada keadaan yang sangat darurat terjadi pada Nondia, ujar Eman memberi pesan pada Fikri. Iya, Pak, insya Allah aku tidak akan pernah masuk ke dalam kamar Nondia kecuali ada keadaan darurat. Aku akan mengepel dulu, nanti aku akan membantu Bapak mengerjakan pekerjaan di halaman. Setelah Fikri pergi dari dapur, Eman pun langsung menatap ke arah istrinya. Lain kali, tidak usah ditanyakan hal seperti tadi, Bu. Fikri tidak boleh sampai masuk kamar Nondia. Kalau memang kamar Nondia harus dibersihkan, maka ibu yang harus membersihkannya. Tapi selama Nondia selalu membersihkan kamarnya sendiri, maka dari itu juga tidak perlu lagi masuk ke sana, kecuali mau membantunya mengganti spray dan gorden. Iya, Pak, ibu tidak akan menyuruh Fikri lagi untuk membersihkan kamar Nondia, jawab Laila patuh. Dia pun muncul tak lama kemudian di ambang pintu dapur. Hal itu membuat Eman dan Laila langsung tersenyum ke arahnya. Ada apa, Non? Nondia sudah lapar dan mau sarapan, tanya Laila. Bukan, Bule. Aku sedang mencari Mas Fikri. Mas Fikri ada di mana ya? Aku minta bantuannya untuk mengangkat meja kerja yang baru diantar oleh kurir di teras depan, jawab dia. Fikri sedang mengepel, Non. Biasanya dia mulai mengepel dari bagian belakang rumah, jawab Eman mewakili Laila yang sedang sibuk menyusun piring di lemari. Dia pun segera mencari keberadaan Fikri setelah mendapat jawaban dari Eman. Dia menjelajahi bagian rumah yang terdapat beberapa ruangan dengan pintu tertutup rapat. Ada ruang khusus menaruh cucian bersih, namun belum disetrika. Ada ruang untuk menyimpan peralatan khusus berkebun, dan ada juga gudang tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dari ketiga ruangan itu, hanya itu ruang gudang yang terbuka, meski tidak begitu lebar. Dia pikir Fikri sedang mengepel di dalam gudang tersebut, sehingga membuatnya mendekat
dan masuk ke sana meski keadaan begitu gelap. "Mas Fikri, Mas, Mas ada di dalam," panggil dia. Dia mengedarkan pandangan ke seluruh area gudang yang gelap, sambil menuruni anak tangga yang terletak di dalam gudang itu. Tidak ada sautan sama sekali dari Fikri. Padahal dia sudah memanggilnya yang cukup keras. Semakin jauh, ia melangkah dari pintu. Hawa di dalam gudang itu terasa dingin dan menusuk di kulit dia. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di dalam gudang itu. Namun langkahnya enggan untuk diajak kompromi oleh hatinya yang sedang berontak meminta berhenti. Sesosok makhluk halus tengah mengintai keberadaan dia dari balik rak-rak penuh barang nan berdebu. Dia waspada keadaan sekitar, meski langkahnya tetap saja sulit untuk ia hentikan. "Ya Allah, ada apa dengan kakiku? Kenapa harus melangkah sendiri seperti ini?" batin dia. Sesaat setelahnya tatapan dia tertuju pada sebuah benda mengkilap di antara tumpukan barang pada salah satu rak. Ia meraih benda itu, melihatnya sejenak, lalu memasukkan ke dalam saku piyama yang masih dia kenangkan. Makhluk halus yang tengah mengintai dia akhirnya menunjukkan wujud. Dia bisa melihatnya dengan jelas meski berada di tengah kegelapan. Kewaspadaannya meningkat begitu hebat saat melihat makhluk itu. Dia sedang memiliki persiapan apapun untuk mengusir makhluk itu. Namun pikirnya tetap jernih biasa, sehingga membuat bibirnya otomatis mengucapkan doa. Makhluk itu menyerang ke arah dia secara tiba-tiba, namun sama sekali tidak bisa merasuki tubuh yang diserangnya. Makhluk itu hanya berhasil menembus pada tubuh dia dan membuatnya berada di belakang wanita itu. Dia pun terbalik lalu menerima serangan satu kali lagi dari makhluk itu. Makhluk itu tetap gagal dan tidak bisa berhasil merasuki tubuh dia. Namun dia bisa merasakan hawa energi di dalam dirinya seakan terkuras habis. Hanya karena berusaha bertahan pada posisinya yang terkena serangan sebanyak 2 kali, makhluk itu pun mendadak hilang dari gudang setelah mengalami kegagalan. Tubuh dia mendadak limbung dan hampir terkapar di lantai jika saja seseorang tidak menangkapnya lebih dulu. "Non Dia, Non, bangun Non, Non Dia," panggil Fikri sambil menepuk-nepuk pipi dia dengan panik. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya. Oke.